Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk UAS atau PAS pada mata pelajaran matematika kelas 7 SMP di semester 1. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke latihan soalnya. Di sini yang nomor 1 kita diminta untuk mencari hasil dari negatif 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali negatif 5. Nah, langsung saja ya penyelesaiannya. Perhatikan ya teman-teman. Ingat kalau ada pembagian dan perkalian berarti kita dahulukan ya. Jadi diselesaikan dulu pembagiannya ini, kemudian operasi perkaliannya kita selesaikan, baru hasilnya nanti dijumlahkan. Ya, sekarang kita hitung. Negatif 12 dibagi 3 itu hasilnya negatif 4 ya. Kemudian ditambah 8 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 40. Ingat ya, kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Ya, jadi negatif 40. Jadi negatif 4 ditambah negatif 40 hasilnya negatif 44 ya. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Hasil dari 3 1/4 ditambah 4 3/2. Nah, ini pecahan campuran ya. Sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, sekarang penyelesaiannya. Berarti gimana nih? 4 dikali 3 hasilnya 12 ditambah 1 hasilnya 13. Jadi 13/4. Kemudian ditambah 4 kali 2 8 ditambah 3 11 ya. Jadi 11/2. Nah, sekarang kita sudah dapat nih 13/4 ditambah 11/2. Sekarang kita samakan penyebutnya. Kita buat 4 ya penyebutnya. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Kemudian 1 dikalikan 13, hasilnya 13. Nih, kemudian 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan 11, hasilnya 22. Jadi kita dapatkan 13 plus 22/4. Nah, kalau sudah seperti ini, pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Jadi 13 ditambah 22 hasilnya 35/4 ya. Tadi penyebutnya 4. Kemudian ini bisa kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 35 dibagi 4 8 ya, sisanya 3. Jadi 8 3/4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih mudah ya. Kita lanjut ke soal cerita nomor 3 nih. Ayah memiliki uang sebesar 300.000 yang akan dibagikan pada ketiga anaknya. Nah, anak pertama itu mendapatkan 2/3 bagian. Anak kedua mendapat 1/5 bagian. Dan anak ketiga mendapatkan sisanya. Nah, yang ditanya, berapa uang yang diterima anak ketiga? Nah, sekarang kita cari ya, berapa uang yang diterima oleh anak pertama. Jadi tadi kan anak pertama mendapatkan 2/3 bagian, ya. Jadi caranya gimana? 2/3 bagian ini dikalikan 300.000 rupiah, ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi 2/3 dikali 300.000. Jadi 2 kali 300.000 hasilnya 600.000 per, tadi penyebutnya 3 ya. Jadi 600.000 per 3. Nah, sekarang tinggal kita bagi nih. 600.000 dibagi 3 sama dengan 200.000. Jadi anak pertama mendapatkan uang 200.000 dari ayahnya. Ya, sekarang kita cari anak kedua mendapatkan berapa? Nah, nih anak kedua tadi mendapatkan 1/5 bagian. Sama ya caranya seperti tadi. Jadi anak keduanya mendapatkan 1/5 bagian dikali 300.000. Nah, jadi 1/5 dikali 300.000. 1 dikali 300.000 hasilnya 300.000. Ya, jadi 300.000 per 5. Ya, 5-nya didapatkan dari sini tadi. Sekarang kita bagi ya, 300.000 dibagi 5, hasilnya 60.000. Jadi anak pertama dapat 200.000, anak kedua dapat 60.000. Yang ditanya, berapa uang yang diterima anak ketiga?
Nah, caranya adalah, tadi kan ayah memiliki uang sebesar 300.000 yang akan dibagikan kepada ketiga anaknya. Jadi, anak ketiga sama dengan 300.000 ini ya teman-teman, dikurangi anak pertama tadi 200.000, kemudian dikurangi anak kedua tadi 60.000. Jadi 300.000 dikurang 200.000 dikurang 60.000. Hasilnya 40.000. Nah, jadi anak ketiga ini mendapatkan uang sebesar 40.000 rupiah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, soal cerita lagi. Pada Olimpiade Matematika terdapat 50 soal yang diberikan ketentuan jika jawaban benar skornya 4. Salah skornya negatif 2, dan tidak dijawab skornya negatif 1. Nah, jika Yaya berhasil menjawab 38 soal dengan soal yang salah sebanyak 3, maka skor Yaya itu berapa? Nah, penyelesaiannya, tadi kita tahu ya bahwa soal benarnya 38 dikurang 3 ya. Ini dapat dari mana? Nah, dilihat ini tadi ya, tadi kan diketahui Yahya berhasil menjawab 38 soal. Nih ya, 38 soal yang dijawabnya Yahya. Kemudian 38 soal dengan soal yang salah sebanyak 3. Jadi 38 dikurangi 3 soal yang salah. Ya, jadi hasilnya 35. Jadi 35 soal ini yang berhasil dijawab Yahya dengan benar ya. Kemudian 35 soal dikalikan skor benarnya tadi berapa? Skor benarnya 4. Jadi 35 soal dikali 4. Hasilnya 140. Nah, ini skor benarnya ya. Sekarang kita cari nilai skor salahnya. Tadi salahnya 3 ya. Jadi salahnya 3 dikali skor salahnya negatif 2. Sehingga hasilnya negatif 6. Ya. Nah, di sini soal yang dijawab benar sudah ada skornya, kemudian soal yang dijawab salah sudah ada ya. Sekarang kita cari skor untuk soal yang tidak dijawab. Jadi, tadi kan ada 50 soal ya semuanya. 50 soal dikurangi 38. Kenapa dikurangi 38? Nah, di sini tadi diketahui ya, karena Yahya berhasil menjawab 38 soal. Berarti yang nggak dikerjakan kan 50 dikurang 38. Hasilnya 12 ya. Jadi Yahya tidak mengerjakan 12 soal. Nah, dilihat skor untuk tidak menjawab tadi kan negatif 1. Jadi 12 dikali negatif 1 sama dengan negatif 12 ya. Nah, sekarang kita hitung berapa skor yang diperoleh oleh Yahya. Nah, jadi total skornya tadi 140 ya. Yang menjawab benarnya 140 dikurang 6 dikurang 12. Jadi hasilnya 122. Nah, jadi skor yang diperoleh Yahya itu 122. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita diminta untuk mengurutkan dari pecahan terkecil ke terbesar jika 35%, 2/5, 3/8, dan 0,45. Terkecil ke terbesar ya. Nah, ini kita jadikan desimal ya teman-teman supaya mudah. Nah, 35% berarti kan 35 per 100 ya. Berarti kalau dibuat desimal jadi 0,35. Oke, ini sudah kita dapatkan. Sekarang kita rubah 2/5 ini menjadi desimal. 2/5 dirubah menjadi desimal jadi 0,4. Ya. Kemudian 3/8 dirubah menjadi desimal jadi 0,375. Sekarang 0,45 ini sudah desimal ya. Jadi tidak perlu kita rubah lagi. Nah, sekarang kita urutkan nih dari pecahan terkecil ke terbesar. Yang mana dulu? Ini ya. Jadi 0,35 ini urutan yang pertama, kemudian 0,375 ya. Ini urutan kedua. Kemudian 0,4 ini urutan ketiga. Dan yang terakhir ada 0,45. Nah, sehingga urutan pecahan dari terkecil ke terbesar itu adalah 35% ya, karena tadi kan 0,35 ini senilai dengan 35% ya teman-teman. Jadi 35%, kemudian yang kedua tadi ini ya 0,75 berarti 3/8. Kemudian urutan yang ketiga ada 2/5 ya, dan urutan yang terakhir ada 0,45.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk cara pengerjaannya. Jadi kalau ada soal, kita diminta untuk mengurutkan pecahan terkecil ke terbesar, biasanya paling mudah kita rubah semuanya ke desimal dulu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah kita diminta untuk mencari FPB dari 48, 72, dan 96. FPB. Nah, sekarang kita buat pohon faktor ya. Ini juga sudah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini. Jadi, kita buat pohon faktornya satu persatu. 48 dulu ya, teman-teman. Jadi, 48 ini bisa dibagi 2, hasilnya 24. Kemudian 24 ini bisa dibagi 2 ya. Hasilnya 12. Kemudian 12 juga bisa dibagi 2 nih. Hasilnya 6, kemudian 6 bisa dibagi 2. Hasilnya 3. Sudah ya, cukup sampai 3 saja. Sekarang 48 sudah jadi nih pohon faktornya. Sekarang kita cari yang 72. 72 ini bisa dibagi 2. Hasilnya 36, kemudian 36 bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 18, kemudian 18 dibagi 2. Hasilnya 9, 9 nggak bisa dibagi 2 ya. Tapi 9 bisa dibagi 3. Hasilnya 3. Cukup ya sampai di sini. Sekarang kita cari yang 96. 96 bisa dibagi 2, hasilnya 48. Kemudian 48 bisa dibagi 2, hasilnya 24. Selanjutnya 24 bisa dibagi 2, hasilnya 12. Kemudian 12 bisa dibagi 2, hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, setelah selesai semua ya, pohon faktornya sudah kita buat. Sekarang kita cari nih teman-teman. 48 berarti 2 pangkat 4 dikali 3. Kok bisa seperti ini? Dapat dari mana? Nah, perhatikan pohon faktor yang 48 ini ya teman-teman. Di sini ada nilai 2 dan ada 3. Dihitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, karena 3-nya ini ada 1 ya, jadi 3 pangkat 1. Kalau 3 pangkat 1 cukup ditulis 3 aja. Ya, nggak perlu pakai pangkat. Oke, sekarang yang 72. Kita lihat 72 punya angka 2 dan angka 3. Dilihat nih, angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti 2 pangkat 3. Ya, nih 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada berapa nih? 1, 2. Ada 2, berarti 3 pangkat 2. Ini ya teman-teman. Selanjutnya, yang 96 ada 2 dan ada 3 juga ya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Ya, ini 3 pangkat 1 ya teman-teman. Tapi kalau 3 pangkat 1 ingat, cukup ditulis 3 aja, nggak perlu pakai pangkat. Nah, setelah selesai ini kita dapatkan, sekarang kita cari FPB-nya. Ingat, kalau FPB itu berarti cari nilai yang sama dan pangkat terkecil. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini 48 punya 2, 72 juga punya 2, 96 punya 2. Sekarang kita cari pangkat terkecilnya mana? 2 pangkat 3 ya. Nah, jadi FPB-nya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kenapa 3 bukan 3 pangkat 2? Ingat ya konsep FPB, cari yang sama dan pangkatnya terkecil. Ya, di sini kan ada 3 pangkat 2, ada 3 atau 3 pangkat 1. Nah, makanya yang paling kecil kan 3 pangkat 1 ya. Jadi kita ambil yang 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah seperti ini tinggal kita hitung deh. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian kali 3. Jadi 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Jadi didapatkan bahwa FPB dari 48, 72, dan 96 itu adalah 24. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari KPK dari 15, 25, dan 60. Sama ya seperti tadi, kita cari dulu pohon faktornya. Nah, 15 ini bisa dibagi berapa? 3 ya, hasilnya 5. Cukup ya sampai di sini aja. Sekarang kita cari yang 25 nih. 25 bisa dibagi 3 nggak?
Nggak bisa ya, tapi dia bisa dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5, hasilnya 5. Cukup ya sampai di sini. Kemudian 60. 60 bisa dibagi 2 nih. Kemudian hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman. 15-nya ada apa aja nih? Ada 3 sama 5. Berarti 3 kali 5. Ya, seperti ini. Kemudian 25-nya ada 5. 5-nya ada 2. Jadi 5 pangkat 2. Oke. Kemudian 60. 60-nya ada 2, ada 3, dan ada 5. 2-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ya. Oke, setelah ketemu seperti ini, kita cari KPK-nya. Nah, kalau KPK ini, nilainya semuanya kita tulis. Kalau ada yang pangkat terbesar, kita ambil yang pangkat terbesar. Ya, sekarang kita lihat ini. Di sini ada 3 ya. Nah, kita tulis di sini 3. Kemudian di sini ada 5, di sini ada 5 pangkat 2, di sini ada 5. Cari pangkat yang terbesar ya kalau KPK. Nah, berarti kita ambil yang 5 pangkat 2. Yang ini ya teman-teman. Kemudian ada 2 pangkat 2. Nah, satu-satunya ya ini. Kita tulis aja di sini. 2 pangkat 2. Nah, setelah ketemu ini, tinggal kita hitung deh. 3 dikali 5 kali 5. Ini dari 5 pangkat 2 ya. Kemudian dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Sehingga 3 dikali 25 dikali 4, hasilnya 300 ya. Jadi KPK dari 15, 25, dan 60 itu adalah 300. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk penyelesaian KPK. Dan yang tadi itu untuk penyelesaiannya FPB. Ya. Selanjutnya nomor 8. Terdapat nilai A 567, sedangkan nilai B 34. Jadi nilai A gabungan B adalah berapa? Nah, yang ini ada pilihan ganda nih, ada pilihannya. Diketahui ya, yang A tadi 5, 6, 7. Kemudian yang B 3, 4. Ini ya teman-teman. Maka A gabungan B, A-nya tadi kan 5, 6, 7 ya, yang warna merah. Kemudian gabungan B-nya warna biru ini 3, 4. Ya. Ingat kalau gabungan berarti semuanya. Semuanya ini ditulis ya teman-teman. Tapi kalau ada yang sama cukup ditulis 1 kali aja. Ya. Jadi A gabungan B 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana nih? Yang B. Nah, mudah ya teman-teman. Selanjutnya nomor 9. Jika M itu A, I, U, E, O, kemudian N, A, U, O, maka nilai N dari M gabungan N yaitu, nah ini kita diminta untuk mencari jumlah nilainya teman-teman. Jumlahnya ya. Jadi kan tadi diketahui nih, jika M-nya itu A, I, U, E, O, kemudian N-nya A, U, O. Nah, kita cari dulu ya gabungannya, M gabungan N. M-nya tadi A, I, U, E, O, kemudian U-nya A, U, O. Ingat, kalau gabungan berarti semua anggotanya ini ditulis ya teman-teman. Tapi, kalau ada yang sama, cukup ditulis salah satu saja. Ya, ini kan ada A, di sini ada A, di sini ada U, di sini ada U, di sini ada O, di sini ada O. Jadi cukup ditulis 1 kali aja ya, nggak perlu double. Jadi M gabungan N-nya sama dengan A, I, U, E, O. Nah, sekarang sudah ketemu nih gabungannya. Sekarang kita cari. Nilai N dari M gabungan N-nya itu 5. Didapatkan dari mana? Nih, dihitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya jumlahnya. Jadi N dari M gabungan N adalah 5. Yang mana? Yang A ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya nomor 10. Jika telah diketahui X kurang dari 6, X ini bilangan asli, sedangkan nilai Y negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka anggota X irisan Y adalah, nah irisan nih teman-teman. Sekarang kita cari dulu ya, nilai X-nya ini apa aja nih? Kan X kurang dari 6, X-nya itu bilangan asli.
Ingat kalau bilangan asli itu dimulai dari 1. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Stop ya, cukup sampai 5. 6-nya nggak masuk karena dia kurang dari 6. Oke, sekarang nilai Y-nya negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang X irisan Y-nya berapa? Nah, kalau irisan berarti cari yang sama ya teman-teman. Di X-nya ada 1, Y-nya ada 1. Di X-nya ada 2, Y-nya ada 2. Di X-nya ada 3, Y-nya ada 3. Di X-nya ada 4, Y-nya ada 4. X-nya ada 5, Y-nya ada 5. Ya. Dan di X ini tidak ada negatif 1, tidak ada 0 ya. Sehingga yang sama mana? Yang sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi X irisan Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Yang B. Ya. Selanjutnya nomor 11. Diketahui nilai S-nya bilangan asli kurang dari 10, sedangkan nilai A-nya 2, 4, 6, 8. Maka nilai A komplement adalah, ini bacanya A komplement ya teman-teman. Nah, sekarang penyelesaiannya. S tadi kan bilangan asli kurang dari 10. Ingat kalau bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi S itu apa aja bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop ya sampai 9 karena dia kurang dari 10. Oke, sekarang A-nya tadi ada 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang kita cari A komplementnya. A komplement berarti gimana? Yang bukan anggota A, ya. Jadi, A komplement sama dengan yang nggak dicoret nih teman-teman. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, mana jawabannya nih? Yang D. Mudah ya teman-teman. Selanjutnya, nomor 12. Hasil dari 2X ditambah Y kuadrat adalah, nah, jadi 2X plus Y kuadrat seperti ini ya, itu sama dengan 2X plus Y, tutup kurung, kemudian dikali dengan 2X plus Y, tutup kurung. Ya, sekarang tinggal kita kalikan nih. 2X dikali 2X, hasilnya 4X kuadrat ya. Kemudian 2X dikalikan Y, jadi 2XY ya. Kemudian Y dikalikan 2X, hasilnya 2XY. Kemudian Y dikalikan Y, hasilnya Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Di sini sama-sama punya variabel XY, ini juga punya variabel XY. Jadi kita jumlahkan nih. Jadi 4X kuadrat ditambah 2XY ditambah 2XY hasilnya 4XY ya, ditambah Y kuadrat. Jadi mana jawabannya? Yang A. Ya, mudah ya ini. Selanjutnya, dari kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah, ayo, yang A kumpulan siswa nakal. Bukan ya teman-teman? Karena menurut si A dia itu nakal, belum tentu menurut si B itu nakal. Nah, jadi ini bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan kecil. Ya, ini juga bukan himpunan ya teman-teman, karena nggak jelas. Selanjutnya, kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, ini juga bukan himpunan ya teman-teman. Oke, karena dia tidak dikasih tahu batas tingginya itu berapa, atau tidak jelas juga ya ini. Kemudian, kumpulan bilangan asli antara 4 dan 8. Nah, ini jelas ya teman-teman. Jadi yang termasuk himpunan adalah yang D. Selanjutnya, perhatikan gambar diagram Venn berikut. Nah, kita diminta untuk mencari A irisan B. Oke, A irisan B ya teman-teman. Nah, A-nya kita ketahui ada 1, 3, 5, 6, 7, 9. Ya. Kemudian B-nya kita tahu ini berapa nih? 2, 3, 5, 7. Ada 4 ya. 2, 3, 5, 7. Nah, setelah seperti ini kita cari irisannya. Ada 3 ya, cari yang sama. Ada 3, kemudian 5, 7. Nah, sehingga A irisan B-nya 3, 5, 7. Jawabannya yang D. Atau kalau gambar seperti ini sebenarnya enak teman-teman kalau mencari irisan
Berarti irisannya yang terletak di tengah-tengah ini. 3, 5, 7. Seperti itu ya. Selanjutnya, hasil dari 7 ditambah negatif 6. Negatif dalam kurung negatif 7. Penyelesaiannya, ini soalnya ya tadi 7, ingat positif dikali negatif, hasilnya negatif ya. Jadi 7 negatif 6. Kenapa ini jadi positif? Nah, lihat ini. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Ya, jadi positif 7. Sehingga 7 dikurang 6 hasilnya 1, ditambah 7 ini ya. Jadi 1 ditambah 7 hasilnya 8. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, penyelesaian dari persamaan X negatif 7 sama dengan 3 adalah, nah, X negatif 7 sama dengan 3. Ingat ya, di video sebelumnya, ini pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas ke kanan, tandanya berubah jadi positif. Ya, jadi X sama dengan 3 ditambah 7. Negatif 7-nya pindah ke kanan, jadi positif 7. Jadi, tinggal kita jumlahin nih. 3 ditambah 7, hasilnya 10. Jadi, X sama dengan 10. Jawabannya yang A. Mudah ya, teman-teman? Nomor 17, penyelesaian persamaan 7X negatif 7 sama dengan 2X ditambah 3 adalah, nah, ini yang punya variabel kita jadikan 1, yang nggak punya variabel kita jadikan 1 di ruas kanan. Ya, jadi yang punya variabel kita pindah ke ruas kiri, yang nggak punya kita pindah ke ruas kanan. Oke, yang warna merah ini ya kita satukan. Jadi 7X negatif 2X. Kenapa jadi negatif nih? Kan di sini positif. Ingat ya, kalau pindah ruas ke kiri berarti dia negatif. Ya, jadi kan di sini positif 2X, kalau pindah ruas berarti jadi negatif 2X. Ditambah 3 ini ya, ditambah 7. Karena di sini kan negatif 7, pindah ruas jadi positif 7. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 7X negatif 2X. Jadi 5X ya, ditambah, 5X sama dengan 10. 7 tambah 3 hasilnya 10 ya. Terus kita cari nih, X sama dengan 10 per 5. Jadi X hasilnya 2. X sama dengan 2. Yang A. Mudah ya teman-teman. Ingat kalau pindah ruas itu tandanya jadi berubah. Nah, selanjutnya nomor 18. Diketahui persamaan 5X negatif 11 sama dengan 2X ditambah 7. Nilai dari X plus 9 adalah, nah, sekarang kita penyelesaiannya sama kayak sebelumnya ya, sama kayak nomor 17. 5X negatif 11 sama dengan 2X ditambah 7. Yang punya variabel kita satukan di ruas kiri. Yang nggak punya variabel kita satukan di ruas kanan. Ya, jadi 5X negatif 2X. Ingat ya, di sini positif 2X, kalau pindah ruas ke kiri jadi negatif 2X. Ya, kemudian 7 ditambah 11. Di sini negatif 11, pindah ruas ke kanan jadi positif 11. Kemudian tinggal kita hitung 3X ya, 5X dikurang 2X hasilnya 3X, kemudian 7 ditambah 11 hasilnya 18. Jadi X sama dengan 18 per 3, sehingga X-nya sama dengan 6. Nah, sampai di sini belum ketemu, belum selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita cari nih nilai dari X plus 9. Tadi sudah kita ketahui, sudah kita dapatkan, X-nya itu 6. Jadi, X plus 9 sama dengan X-nya kita masukkan nih 6. Jadi 6 ditambah 9, hasilnya 15. Jawabannya ya D. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X plus 18 lebih dari 10. Nah, ini ketidaksamaan ya. Penyelesaiannya 3X plus 18 lebih dari 10 ya. Nih, jadi 3X lebih dari 18 ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif 18 ya. Jadi X lebih dari negatif 18 per 3. Sehingga X lebih dari negatif 6. Jawabannya yang B. Nah, itu tadi untuk soal-soal latihan untuk UAS atau PAS ya, untuk matematika kelas 7 di semester 1. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, boleh tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.